Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Yogi Prasetyo, notar 1901421 beserta 3 rekan, yaitu Ardi Rahmunda, Gumilang Wibisono, dan Muhammad Ruji Mawardi. Baik, pada video kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami tentang degradasi tanah di bawah irigasi. Ini adalah prasyarat untuk memproduksi tanaman yang stabil di daerah-daerah yang ditandai oleh variabilitas yang mencolok dalam distribusi curah hujan. Terlepas dari investasi besar dalam proyek irigasi dalam beberapa dekade terakhir, area pertanian berigasi global hampir tidak tumbuh. Di sini kami membahas faktor-faktor yang terkait dengan keberlanjutan irigasi dan strategi untuk mengatasinya, kerusakan sumber daya air, pengalihan air untuk keperluan lain, dan degradasi tanah merupakan faktor utama yang mempengaruhi kelestarian lingkungan. Pertanian beririgasi, pemantauan tanah yang konstan, dan penggunaan penghujan didiagnosis sistematis juga dapat mengungkapkan awal mula salinitas tanah. Pemanasan global di masa depan kemungkinan besar akan memperburuk permintaan air irigasi dengan implikasi bahwa tanaman akan tumbuh dalam kondisi yang lebih panas, lebih kering, dan lebih asin. Oleh karena itu, kemampuan pertanian beririgasi untuk memenuhi tantangan masa depan akan tergantung pada kemajuan penelitian baru untuk meningkatkan adaptasi terhadap perubahan ini. Pengaruh konstruksi bendungan. Dalam proyek irigasi, bendungan dan kanal biasanya dibangun untuk mengatur aliran air untuk memastikan penyimpanan dan pasokan yang memadai sepanjang musim tanam. Dengan demikian, bendungan merupakan interaksi utama antara manusia dan siklus hidrologi dalam pembangunan irigasi saat ini. Sekitar setengah dan sungai di dunia memiliki setidaknya satu bendungan besar. Secara keseluruhan, sekitar 45.000 sampai 50.000 bendungan besar telah dibangun untuk berbagai keperluan, mulai dari tenaga air hingga keperluan rumah tangga, industri, dan pertanian. Dampak lingkungan dari bendungan, efek umumnya diakibatkan oleh genangan, manipulasi aliran, dan fragmentasi sistem sungai. Selain pembangunan bendungan, kegiatan rekayasa air yang lain dapat berdampak pada lingkungan adalah penambangan aquifer. Penambangan aquifer terjadi di daerah kering, di mana air permukaan yang tidak mencukupi mengharuskan penggunaan air tanah untuk irigasi karena tingkat alami imbuhan air rendah. Sebagian besar air yang diambil dari kolom air tanah dipindahkan dari aquifer ke atmosfer. Sebagian besar sistem sungai besar yang tidak terpengaruh terletak hanya dalam 4 bioma, sedangkan daerah tangkapan dari sistem sungai yang sangat terpengaruh merupakan lebih dari 50% dari 3 bioma. Kerusakan lingkungan dan pertanyaan tentang kelayakan finansial yang disebabkan oleh bendungan telah menyebabkan meningkatnya penolakan terhadap pembangunan bendungan besar oleh donor internasional seperti Bank Dunia. Masalah genangan air dan salinitas tanah. Genangan air adalah keadaan di mana pori-pori tanah terisi air karena porositas yang rendah atau drainase yang buruk. Ini biasanya hasil dari aplikasi air yang melebihi kebutuhan tanaman. Di daerah kering dan semi kering selalu ada kecenderungan untuk menggunakan terlalu banyak air karena drainase alami hampir tidak cukup untuk menghilangkan garam yang berasal dari air irigasi. Air yang mengalir ke zona akar akhirnya meresap ke dalam tabel air, meningkatkan air tanah dan memenuhi lapisan tanah. Salinitas tanah mengacu pada situasi di mana keberadaan garam membuat tanah menjadi steril, sedangkan sodisitas disebabkan oleh efek spesifik ion natrium yang teradopsi pada partikel tanah liat. Hal ini menyebabkan fluktuasi koloid tanah dan penurunan porositas tanah. Salinitas tanah dihasilkan dari penyebab alami dan artifisial. Penyebab alami bisa jadi karena pengaruh iklim dan geologi, sedangkan penyebab atrogenetik meliputi intrusi air
asin, aplikasi pupuk, dan pemenahan persyaratan leaching dan perubahan tanah di bawah irigasi. Air biasanya diterapkan dalam jumlah yang lebih besar dari evapotranspirasi untuk membuang kelebihan garam di zona akar. Namun, penerapan air tersebut harus memperhatikan kedalaman muka air tanah dan laju lateral air antar air tanah. Jika tidak, kelebihan air dapat menyebabkan penurunan permukaan air yang menyebabkan penumpukan garam pada interval antar irigasi. Penerapan kuantitas air yang optimal untuk mencegah kenaikan muka air tanah membutuhkan instalasi drainase buatan. Fleksibilitas spesial tanah yang melekat dapat mengurangi efisiensi proses pencucian di bawah banjir. Di bawah banjir yang seragam, air merebus ke setiap titik dengan kecepatan yang bergantung pada instabilitas lokal tanah. Penyerapan dapat lebih efisien dalam menghilangkan garam jika dilakukan dengan kecepatan tidak merata yang disesuaikan dengan sifat tanah di lapangan, asalkan laju aplikasi lebih rendah dari kapasitas infiltrasi maksimal tanah. Aliran ini dalam tanah akan berlangsung dalam kondisi tidak jenuh. Tanah berpasir secara alami bermebel, sedangkan tanah liat hanya dapat ditembus jika dikumpulkan. Kesimpulan, pembuatan irigasi berkelanjutan. Keberlanjutan irigasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk persaingan di antara berbagai sektor untuk mendapatkan pasokan air yang terbatas. Untuk itu, diperlukan penyelesaian pola pembangunan air untuk semua sektor, termasuk pertanian. Faktor pasar lain yang mempengaruhi kelangsungan hidup irigasi adalah perubahan harga input penting seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, peralatan, dan layanan lain, serta energi. Salah satu metode untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah adalah dengan mengubah campuran tanaman menjadi buah-buahan, sayuran, dan tanaman industri bernilai tinggi. Ada juga kebutuhan untuk mengekstensikan penelitian dasar dan terapan di bidang bioteknologi untuk menghasilkan tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air dan nutrisi, dan memanipulasi genetik tanaman yang menimbulkan resiko bagi ekosistem alami, dan oleh karena itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari perwakilan kelompok 1. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada salah kata saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arfi Zulfanugupti, Bora Indra Purnama, Muhammad Reza Fawa Firmansyah, dan Rati Dian Sawitri. Kelompok 2 akan membahas mengenai studi erosi tanah di Ethiopia. Pada presentasi kali ini, kelompok 2 akan membahas mengenai studi erosi tanah di Ethiopia. Erosi tanah adalah salah satu masalah lingkungan global terbesar yang mengakibatkan efek di lokasi dan di luar lokasi. Pertumbuhan populasi yang cepat, budidaya di lereng yang curam, serta pembersihan vegetasi merupakan faktor utama yang mempercepat erosi tanah di Ethiopia. Dampak erosi dalam skala global oleh Elswifi menunjukkan bahwa erosi air menyumbang sekitar 55% dari hampir 2 miliar hektar tanah terdegradasi di dunia. Sebuah studi terbaru oleh Dan Bigler menunjukkan bahwa nilai kerugian produksi tahunan untuk beberapa tanaman terpilih di seluruh dunia dapat mencapai lebih dari 400 juta US dollar. Sedangkan dampak secara regional menunjukkan bahwa Ethiopia kehilangan 1,5 miliar ton tanah tiap tahun dan 1,5 juta ton biji-bijian dari panen tahunan negara itu. Dari data survei waduk untuk 11 lokasi menunjukkan bahwa kehilangan tanah bersih dan tanah tangkapan berkisar antara 3 sampai 49 hektar per tahun dengan rata-rata 19 ton hektar per tahun. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu penyebab variabilitas spasial. Hasil sedimen dari daerah tangkapan merupakan refleksi dari erosi daerah tangkapan dan proses deposisi.
yang dikendalikan oleh medan, tanah, tutupan permukaan, jaringan drainase, dan atribut lingkungan yang berhubungan dengan curah hujan. Selanjutnya, pengendalian variabilitas hasil sedimen di antara daerah tangkapan air. Analisis statistik tentang hubungan antara hasil sedimen dari daerah tangkapan dan atribut lingkungan tangkapan yang sesuai di lokasi penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian, kasaran permukaan, litologi permukaan, derajat erosi yang terkait dengan selokan, dan tutupan permukaan memainkan peran utama dalam variabilitas kehilangan tanah dari daerah tangkapan. Di daerah tangkapan air, dengan perbedaan ketinggian yang tinggi, tidak hanya energi aliran yang lebih tinggi, tetapi juga jarak kesaluran keluar lebih pendek dan kemungkinan pengendapan antara umumnya lebih rendah. 3 dari daerah aliran sungai pada gambar 5.4 dengan tingkat kehilangan tanah yang tinggi dicirikan oleh parit-parit spektakuler yang dimulai dari bendungan yang berada di lereng lebih dari 2-3 km. Dapat dilihat pada gambar 5.6, peran tutupan permukaan yang baik dan praktek pengelolaan dalam mengurangi kehilangan tanah dari tangkapan di Tigray, Ethiopia Utara. Pengendalian variabilitas hasil sedimen di antara daerah tangkapan air. Koeksistensi permukaan litologi yang lemah dan mudah dilepas, dataran banjir yang mudah tererosi, dan medan yang curam, serta penutup permukaan yang buruk, gesekan dan kekuatan geser material yang lebih sedikit, erosi yang dipercepat proses di wilayah studi. Mengidentifikasi daerah tangkapan beresiko erosi tanah tinggi. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah berisiko erosi tinggi. Model erosi tanah merupakan cara yang efisien untuk menyelidiki proses fisik dan mekanis yang mengatur laju erosi dan mengidentifikasi daerah berisiko erosi tinggi. Kemajuan terbaru dalam pengembangan sistem informasi geografis telah mendorong penerapan model erosi tanah dan sedimen terdistribusi pada skala daerah tangkapan. Salah satu contoh adalah menghubungkan model simulasi erosi dengan GIS. Model USPIC memprediksi distribusi spesial tingkat erosi dan pengendapan untuk aliran darat dengan kondisi stabil dengan kondisi curah hujan yang seragam untuk kasus proses erosi yang terbatas pada transportasi. Tingkat kehilangan tanah tahunan. Perkiraan kehilangan tanah tahunan rata-rata untuk masing-masing dari 4 daerah tangkapan. Berdasarkan model tersebut memperkirakan tingkat kehilangan tanah yang lebih tinggi daripada tingkat rata-rata pembangkitan tanah. Pola spesial erosi tanah. Menurut model USPIC, sebagian besar wilayah yang mengambil kehilangan tanah yang tinggi merupakan bagian atas tangkapan air dan parit. Pendekatan perencanaan penggunaan lahan untuk mengatasi erosi tanah di Ethiopia Utara. Faktor yang dapat dimanipulasi untuk mengurangi laju kehilangan tanah dari daerah tangkapan dan pengiriman hilirnya adalah penggunaan lahan atau tutupan lahan, atau yang disingkat dengan LUC. Skenario spasial berbasis model dapat digunakan untuk mensimulasikan cara-cara mencegah erosi tanah dan aliran hilirnya. Misalnya, merencanakan alternatif penggunaan lahan dan opsi konservasi yang ditargetkan pada lokasi tertentu. Deskripsi skenario. Selama skenario awal sesuai dengan tabel 5.3, status tahunan kehilangan tanah ditentukan dengan menggunakan faktor erosi yang mewakili kondisi tanah, LUC, curah hujan, dan kegiatan pengelolaan saat ini. Skenario gambar 2 ditunjukkan untuk mengurangi kehilangan tanah dari parit dan memerangkap sedimen yang bergerak di sepanjang saluran parit. Skenario 3 diterapkan pada daerah dengan kemiringan lebih dari 25%. Skenario 3B ditujukan untuk menilai efek gabungannya terhadap pengurangan kehilangan tanah bersih. Skenario 4A, daerah sasaran mengalami kehilangan tanah yang cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tabel 5.3. Kesimpulannya yaitu, erosi tanah merupakan masalah global yang mengancam kehidupan dan peradaban manusia, di mana sejumlah faktor yang berpengaruh pada tingginya tingkat kehilangan tanah, baik di tingkat global, regional maupun lokal, yaitu iklim, kemiringan tanah, tutupan permukaan, dan pengelolaan lahan. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memahami faktor-faktor penentu utama yang memprovokasi dan mempercepat erosi tanah di dataran tinggi Ethiopia Utara. Singkatnya, data hasil sedimen kuantitatif yang diperoleh untuk daerah tangkapan yang dipilih memungkinkan untuk menjawab pertanyaan penting, seperti seberapa parah masalahnya dan lokasi mana yang di wilayah ini memerlukan perhatian lebih atau yang harus diprioritaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin Pak, izin menyampaikan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang telah kami ringkas, yaitu tentang erosi tanah dan pelestarian pada pertanian global yang akan disampaikan oleh rekan saya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Elvi Khairani, notar 1901125, kelas transportasi darat 29, berasal dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kami buat, yaitu tentang erosi tanah dan pelestarian pada pertanian global. Produksi pertanian global pada dasarnya terdiri dari makanan untuk manusia, pakan untuk ternak, serat untuk industri, dan bahan bakar untuk energi. Pertanian global memiliki potensi untuk meningkatkan hasil keseluruhan lebih jauh dan menyediakan makanan untuk populasi dunia yang terus bertambah. Kita masuk ke dalam pertanian global. Pertanian global itu ada 3, yaitu yang pertama, pengembangan pertanian sejak 1950, yang kedua, pertanian saat ini, dan yang ketiga, pertanian di 2050. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Arsi Trisasongko, notar 1901064. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Setelah kita mengetahui apa itu pertanian global dan pengembangannya, selanjutnya kita akan membahas tentang erosi tanah dan pertanian global. Pertama, degradasi tanah. Degradasi tanah merupakan kemunduran atau penurunan kualitas serta mutu tanah. Sedangkan erosi tanah adalah menipisnya lapisan tanah bagian atas sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan tanah itu sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa erosi tanah merupakan salah satu dari degradasi tanah. Pengaruh secara langsung erosi tanah adalah menurunnya kualitas tanah itu sendiri, sehingga akan mengancam produktivitas tanah tersebut. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung dari erosi tanah ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan iklim, sebab produktivitas dari tanah menurun sehingga menyebabkan banyak tumbuhan yang tidak bisa tumbuh di tanah tersebut dan akan menyebabkan pengaruh terhadap iklim. Dan yang lain ada banjir dan juga kekurangan pangan karena tidak dapat lagi tanah digunakan sebagai lahan pertanian. Untuk menghindari terjadinya erosi tanah, tentunya kita dapat melakukan tindakan konservasi seperti pencegahan, mitigasi, serta rehabilitasi. Selain itu, kita dapat melakukan tindakan SWC, yaitu Soil and Water Conservation. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Arfi Ramasari, notar 1901068, jurusan Diploma 4 Transportasi Darat. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu manfaat konservasi tanah dan air di lokasi. Manfaatnya yaitu berfungsinya SWC. Dalam survei paling sering fungsi yang disebutkan oleh langkah-langkah SWC untuk mengatasi degradasi lahan yang berbeda berada di urutan kepentingan, yaitu pengendalian limpasan yang tersebar, peningkatan infiltrasi, perbaikan tutupan tanah, peningkatan kesuburan tanah, peningkatan bahan organik, peningkatan air disimpan dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mengendalikan limpasan terkonsentrasi. Selanjutnya adalah produktivitas tanah. Berdasarkan analisis oleh Ikhtisar Dunia Teknologi Konservasi dan Pendekatan, peningkatan hasil tanaman, pekan ternak, produksi kayu tercatat di hampir semua kasus, 39 dari 42 kasus disajikan. Peningkatan sedang hingga tinggi dilaporkan untuk tanaman di 60% dari kasus, untuk makanan ternak di hampir setengah, dan untuk kayu di 20% kasus. Ini menyiratkan bahwa beberapa teknologi telah menghasilkan peningkatan lebih dari satu kategori yang disebutkan di atas. Perbaikan kesuburan tanah sedang sampai tinggi disebutkan dalam 3/4 kasus. Demikianlah perbaikan kesuburan tanah dan produktivitas dalam pencapaian utama SWC. Selanjutnya adalah biaya dan keuntungan. Teknologi yang berbeda perlu dilihat dari segi biaya investasi dan pemeliharaan. Yang paling menarik adalah ukuran SWC yang membutuhkan tingkat investasi rendah serta biaya perawatan yang rendah. Jika dibutuhkan sedikit investasi, semua pengguna lahan, apakah kaya atau miskin, subsisten skala kecil atau komersial skala besar, memiliki pilihan untuk menerapkan teknologi SWC ini. Nah, untuk biaya pemeliharaan, kriteria utamanya adalah apakah biaya tersebut hanya diperlukan selama jangka waktu yang singkat. Yang singkatnya seperti 2-3 tahun, dan apakah ada keuntungan tambahan yang dibandingkan untuk berlatih tanpa SWC. Analisis tindakan struktural ini menunjukkan berbagai macam biaya investasi.
tergantung pada bahan dan mesin yang digunakan, dan terutama pada biaya tenaga kerja. Jadi ada beberapa perbedaan dari sistem pertanian skala kecil dan skala besar, di mana investasi relatif lebih hemat dibandingkan sistem pertanian di negara. Selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinan, teknologi SWC dengan biaya investasi dan perawatan yang rendah dan cepat serta manfaat jangka panjang dapat membantu petani skala kecil. Nah, manfaat tidak langsung dan offset dari konservasi tanah dan air adalah dalam kebanyakan kasus, hanya keuntungan langsung di tempat seperti peningkatan produksi atau pengurangan tingkat erosi dipertimbangkan dalam diskusi tentang manfaat SWC. Dampak di luar lokasi seperti berkurangnya kerusakan pada ladang tetangga, jalan, rumah, dan drainase sistem sulit untuk dinilai dan diukur. Oleh karena itu, diperlukan penilaian komprehensif tentang dampak erosi dan degradasi tanah di dalam dan di luar lokasi dan manfaat SWC, seperti yang dimulai dalam program EU COS 634 atau COS 2004. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Irfan Hafid Armadi, notar 1901-195. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan manfaat tidak langsung dan offset dari konservasi tanah dan air. Jadi, langsung saja ada beberapa keuntungan dari konservasi tanah dan air. Pertama, sebagai penyerap karbon, SWC dapat menjadi penyerap karbon yang substansial dan tahan lama. Untuk penghematan air, 88% dari teknologi SWC yang diteliti mencatat adanya peningkatan pada kelembaban tanah. Lalu, efek pada ketersediaan air, banjir, dan sedimentasi. Manfaat SWC yang berhubungan dengan air paling mencolok adalah 3/4 dari studi kasus yang dilaporkan mengurangi banjir dan pendangkalan di hilir. Lalu, mitigasi penggurunan. Masalah air dan tanah dan diskusi tentang penggurunan saling berhubungan, jadi tentu saja akan saling berkaitan. Lalu, untuk peningkatan keanekaragaman hayati, 60% dari kasus-kasus tersebut melaporkan ada peningkatan keanekaragaman hayati. Lalu, saya akan menjelaskan lagi tentang peran penting petani kecil SWC. Di seluruh dunia, investasi besar telah dilakukan oleh petani skala kecil dan tata guna lahan telah disesuaikan dengan kondisi lokal, penjagaan, mitigasi, atau rehabilitasi degradasi lahan. Lalu, analisis WOCAT menunjukkan hasil yang mencolok bahwa sebagian besar petani skala kecil melakukan investasi tinggi untuk terasering. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Tempat membina putra-putri bangsa setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Solidia Permata Bunda, notar 1901377. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Argista Syona Fajira, notar 19011065, nomor absen 3. Siap, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Fernanda Dwi Aridin Saputra, notar 1901151, nomor urut 9. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Rizky Mata Putra, notar 1901285, asal kelas dari Trasdar 29, absen 16 dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan penggunaan lahan dan produksi pangan global. Studi ini meninjau perubahan besar dalam distribusi global lahan pertanian selama abad ke-20. Ketika basis lahan pertanian berkurang drastis dari 0,75 hektar are per orang pada tahun 1900 menjadi 0,35 hektar are per orang pada tahun 1990. Hilangannya lahan pertanian ini tidak seragam secara global. Lebih dari setengah populasi dunia yang tinggal di negara berkembang kehilangan hampir 2/3 dari basis lahan pertanian per kapita mereka. Distribusi lahan pertanian semakin tidak seimbang pada tahun 1990, di mana 80% populasi hidup dengan kurang dari 0,35 hektar are per orang. Sementara hasil pertanian secara umum terus meningkat, mereka hampir tidak bisa mengimbangi pertumbuhan populasi di negara berkembang. Secara keseluruhan, sistem produksi pangan global menjadi semakin rentan terhadap gangguan regional karena ketergantungan kita yang semakin meningkat pada pilihan teknologi yang mahal untuk meningkatkan produksi pertanian.
Selanjutnya, dari manakah asal makanan kita? Salah satu manifestasi paling jelas dari aktivitas manusia di dalam biosfer adalah konversi landscape alam menjadi ekosistem yang dikelola dengan baik, seperti lahan pertanian, padang rumput, hutan tanaman, dan kawasan perkotaan. Luas dan intensitas tutupan tanaman saat ini adalah fitur yang relatif baru di permukaan bumi. Sebagai contoh, Richard pada tahun 1990 memperkirakan bahwa telah terjadi perluasan areal pertanian yang lebih besar sejak Perang Dunia Kedua dibandingkan pada gabungan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Selanjutnya, 3 periode perluasan lahan pertanian selama abad ke-20. Yang pertama, yaitu pada tahun 1900 hingga tahun 1930, di mana pertanian di Amerika Utara berimigrasi ke barat, dengan intensifikasi pertanian di Convert di Amerika Serikat dan budidaya di provinsi Prairie di Kanada. Adanya pengabaian lahan pertanian yang meluas mulai dari New England dan negara bagian Atlantik Tengah hingga Midwestern USA, wilayah padang rumput pampas di Argentina telah dibuka untuk tanaman selama periode ini. Bagian dari Brazil juga mulai dibudidayakan. Pada tahun 1930, penanaman dimulai di Australia, Barat Daya. Seluruh dunia secara bertahap mengintensifikasikan budidayanya selama ini. Beberapa lahan pertanian di timur laut India juga ditinggalkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pada tahun 1930 hingga tahun 1960, di mana identifikasi lebih lanjut tutupan tanaman di Amerika Convert dan provinsi Prairie di Kanada. Namun, pengabaian lahan pertanian menjadi lebih luas di bagian timur Amerika Utara, meluas ke daratan pantai selatan. Kami melihat beberapa pembukaan di sepanjang sungai Paranaíba di Brazil bersama dengan beberapa lahan pertanian ditinggalkan ke barat. Setelah tahun 1930, tutupan tanaman di wilayah Pampas menjadi stabil dan bahkan menurun. Proyek Tanah Parawan dari bekas Universiat menyebabkan intensifikasi lahan pertanian di sana. Meskipun kumpulan data tersebut salah menggambarkan pola spasial dari perubahan ini karena kurangnya data subnasional. Itu seharusnya menjadi pergerakan ke arah timur lahan pertanian daripada intensifikasi. Sementara tingkat perubahan lahan pertanian meningkat di FSU, ekspansi lahan pertanian melambat di Eropa. Budidaya juga diintensifikasikan di India dan Cina. Pembersihan untuk lahan pertanian diintensifikasikan di Asia Tenggara dan di Oseania. Selanjutnya yaitu periode ketiga yaitu pada tahun 1960 hingga pada tahun 1990, di mana perubahan paling signifikan dalam lahan pertanian adalah perluasan di Brazil Tenggara. Pengabaian lahan pertanian berlanjut di Pampas. Ekspansi lahan pertanian melambat di Western Amerika Serikat. Sementara pengabaian di bagian timur terus berlanjut. Area lahan pertanian di Eropa Utara, FSU, dan Cina menjadi stabil dan bahkan menurun di beberapa pertanian. Yang dimana beberapa lahan pertanian ditinggalkan di Jepang. Beberapa bagian India terus membuka lahan untuk tanaman, sementara yang lain meninggalkan lahan pertanian. Pembukaan lahan untuk budidaya berlanjut di Asia Tenggara dan Oseania. Sebagai bagian kecil dari total luas lahan, Eropa Timur adalah kawasan budidaya yang paling luas di dunia, dan perluasan lahan pertanian terbesar terjadi di Asia Tenggara dan di Tenggara, di mana 11% dan 18% dari total luas lahan mereka masing-masing dibuka untuk budidaya selama abad ke-20. Selanjutnya, dasar lahan pertanian, di mana kemampuan suatu wilayah di dunia untuk memproduksi atau mengakses pangan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu ketersediaan lahan pertanian produktif dan dalam jumlah yang memadai. Yang kedua, kemampuan untuk mempertahankan hasil panen yang tinggi di lahan tersebut. Contohnya, seringkali dengan bantuan input yang mahal seperti pupuk, pestisida, dan irigasi. Dan yang ketiga yaitu kemampuan membeli dan mengimpor pangan dari daerah lain. Selanjutnya, persentase dari total luas lahan. Ekspansi lahan pertanian terbesar terjadi di Asia Tenggara dan Selatan. Sedangkan dalam jumlah absolut, ekspansi terbesar terjadi di FSU dan Amerika Selatan bagian utara. Selama abad ke-20, populasi dunia meningkat lebih dari 3 kali lipat, meningkat dari sekitar 1,5 menjadi 5,2 miliar orang. Peningkatan populasi manusia telah mendorong perubahan global pada tutupan lahan. Di
di 16 wilayah di dunia menunjukkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki hampir sepertiga luas lahan pertanian global. Di sisi lain, negara yang lebih miskin seperti Cina, Mongolia hanya memiliki seperempat sampai sepertiga dari luas lahan pertanian global. Dari data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak dipenuhi oleh peningkatan ekspansi lahan pertanian yang sejalan baik secara global maupun regional. Alasan yang menyebabkan hal tersebut antara lain. Yang pertama, sebagian besar peningkatan produksi pangan pada abad ke-20 dicapai dengan peningkatan produktivitas di lahan pertanian. Yang kedua, perluasan areal pertanian tidak selalu terjadi di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi. Yang selanjutnya adalah negara dengan lahan pertanian per kapita terbesar pada abad ke-20 pada Kanada, FSU atau negara pasca Soviet, Argentina, Chili, dan Amerika Serikat. Selanjutnya itu negara yang memiliki lahan pertanian per kapita terkecil abad ke-20. Yang pertama yaitu Jepang dengan 0,7 hektar per orang. Distribusi kumulatif populasi berbanding dengan luas lahan pertanian per kapita pada tahun 1900 dan 1990. Ordo pada gambar menunjukkan jumlah total orang yang tinggal di daerah dengan kurang dari luas lahan pertanian per kapita tertentu di absis. Pada tahun 1900, lebih dari 1 miliar orang, 74% dari 1.900 penduduk hidup di bawah 1.900 rata-rata global lahan pertanian per kapita sebesar 0,75 hektar per orang. Rata-rata lahan pertanian per kapita global menurun menjadi 0,35 hektar per orang dan lebih dari 4 miliar orang, hampir 80% dari populasi tahun 1990 memiliki kurang dari 0,35 hektar lahan pertanian per orang. 8 wilayah dunia termasuk dalam kategori ini dan 5 diantaranya Afrika Utara dan tropis, Cina, Mongolia, Korea Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Terdiri dari negara-negara berkembang di dunia. 3 wilayah tersisa dalam kategori ini, Jepang, OECD, Eropa, dan Timur Tengah, yang mungkin cukup kaya untuk mengimpor makanan mereka. Di sisi lain pada tahun 1990, kira-kira 10% dari populasi global tinggal di negara maju seperti Amerika Serikat dan FSU menikmati lebih dari 0,8 hektar lahan pertanian per orang. Dibanding dengan perkiraan kebutuhan lahan pertanian minimum terdapat 800 juta orang pada tahun 1900, 52% dari 1.900 penduduk dengan kurang dari 0,5 hektar per orang, sedangkan pada tahun 1990 terdapat 4,5 miliar orang, 87% dari populasi tahun 1990 dengan kurang dari 0,5 hektar dan orang, ulangi, kurang dari 0,5 hektar per orang dan 5 miliar orang dari 87% dari populasi tahun 1990 dengan kurang dari 0,5 hektar per orang. Jadi selama abad ke-20, tren tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak orang, kebanyakan tinggal di negara berkembang, wilayahnya lebih sedikit. Berikut adalah produksi agrikultur dengan grafik. Sebagian besar peningkatan produksi pangan berasal dari peningkatan hasil panen pada abad 20 daripada dari perluasan areal pertanian. Beberapa wilayah berkembang di dunia hanya sedikit meningkatkan tingkat produksi pangan per kapita antara tahun 1990 dan 2003. Kanada, Amerika Serikat, Eropa Timur, FSU, Timur Tengah, dan Jepang mengalami penurunan produksi pangan per kapita. Tapi 4 wilayah sebelumnya memiliki tingkat produksi yang menguntungkan dibanding rata-rata global pada awalnya. Berikut adalah tabel 3.1 yaitu data produksi pertanian yang berisikan jumlah produksi sereal, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dan data populasi diperoleh dari database online Fostat, Organisasi Pangan dan Pertanian. Bisa dilihat dari tahun 2003, Kanada, Oseania, Amerika Serikat, dan Eropa Timur memiliki produksi pertanian per kapita tertinggi. Sedangkan Jepang, Afrika Utara, Meksiko,
Amerika Tengah, dan Asia Selatan memiliki yang terendah. Lalu Timur Tengah dan Jepang mengalami penurunan produksi pangan per kapita antara tahun 1990 dan 2003. Dan kondisi mereka sudah lebih buruk daripada rata-rata global pada awalnya. Namun mereka sangat bergantung pada perdagangan pangan untuk memenuhi permintaan pangan mereka yang terus meningkat. Produksi pangan per kapita di Cina, Mongolia, dan Korea Utara sedikit menurun dari tahun 1990 hingga 2003. Sangat mirip dengan situasi rata-rata global. Kemudian tinjauan terhadap data produksi pangan menunjukkan bahwa beberapa wilayah berkembang dunia hanya sedikit meningkatkan tingkat produksi pangan per kapita antara tahun 1990 dan 2003. Di masa depan negara-negara ini mungkin harus mengimpor banyak makanan mereka, kecuali jika mereka dapat terus meningkatkan produktivitas tanah mereka. Tren masa depan. Pada abad ke-20, karena kemajuan teknologi, produksi pangan per kapita tetap stabil, bahkan meningkat di beberapa tempat. Selain itu, konsumsi makanan diharapkan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita yang dikutip dari Daily et al. Pada tahun 1998. Berkurangnya lahan per orang dapat menyebabkan kecenderungan umum seperti 1. Ketergantungan yang lebih besar pada kemajuan teknologi berkelanjutan dalam produksi pangan. 2. Tidak ada lagi perbatasan subur yang bisa dieksploitasi karena sebagian besar tanah subur di dunia sudah ditanami. 3. Membersihkan lahan untuk budidaya menyiratkan hilangnya banyak sekali lahan hutan yang berharga dan keanekaragaman hayati terkait. 4. Urbanisasi dan degradasi tanah. Ringkasan dan kesimpulan, manusia membutuhkan sumber daya alam yang aman dan terbarukan untuk menopang kebutuhan dasar dan kegiatan ekonominya di masa depan. Abad ke-20 telah menyaksikan pertumbuhan populasi manusia, hasil pertanian yang meningkat, dan penurunan yang diakibatkan oleh sumber daya lahan. Dari tahun 1900 hingga 1990, populasi global meningkat 236%, sementara luas lahan 56% menghasilkan separuh dari luas lahan pertanian per kapita global. Dampak dari pertumbuhan yang cepat di wilayah dengan basis lahan pertanian rendah, yaitu meningkatnya tekanan pada lebih banyak orang yang tinggal di area lahan pertanian yang tidak sesuai dengan luas lahan pertanian per kapita, yang disebabkan oleh 1. Urbanisasi, 2. Degradasi tanah, 3. Intensifikasi budidaya, 4. Perluasan lahan pertanian ke daerah yang lebih marginal. Ada perbedaan besar dalam konsumsi sumber daya antara strata ekonomi yang berbeda dari populasi manusia. Untuk menggambarkan pentingnya konsumsi sumber daya per kapita sebagai pendorong lingkungan, Pachmichael et al. Pada tahun 1997 menggunakan gagasan jejak lingkungan untuk mengkarakterisasi lahan yang diperlukan untuk menghasilkan sumber daya yang dikonsumsi dan mengasimilasi limbah yang dihasilkan oleh populasi tertentu. Menurut Oxmegal et al. Tahun 1997, rata-rata orang Amerika saat ini membutuhkan sekitar 20 kali lebih banyak tanah daripada rata-rata orang Bangladesh. Jadi, perbedaan dalam pembangunan ekonomi, struktur politik, dan budaya memainkan peran yang signifikan dalam menentukan konsumsi sumber daya alam di seluruh dunia. Di masa depan, kita akan mendapatkan tantangan, yaitu untuk memberi makan populasi yang semakin meningkat dengan konsumsi per kapita yang meningkat. Karena hanya ada sedikit lahan subur yang tersisa untuk dibajak, peningkatan produksi tanaman di depan harus berasal dari peningkatan produktivitas tanaman. Peningkatan produktivitas seperti itu harus dicapai dengan cara yang berkelanjutan, tanpa kehilangan kualitas tanah dan pencemaran lingkungan. Sekian dari kami kelompok 4, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan mohon bimbingan dan arahannya apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 5 yang terdiri atas saya sendiri, Taruna Remaja Cornelius Areva, Taruni Remaja Nuriski Ofasa Fitri, Taruna Remaja Tial Bagus Mansuri, dan Taruni Remaja Wina Aulia akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang dinamika karbon organik tanah dan perubahan penggunaan lahan. Kandungan pada tanah.
tanah mengandung lebih dari 2 kali jumlah karbon yang ditemukan pada atmosfer. Secara historis, tanah telah kehilangan 40-90 petagram C secara global melalui penanaman dan gangguan. Tingkat kehilangan karbon saat ini terjadi karena perubahan penggunaan lahan, yaitu sekitar 1,6 atau kurang lebih 0,8 petagram Y-1, terutama di daerah tropis. Pengolahan lahan atau tanah. Yang pertama, mekanisme yang paling efektif untuk pengolahan karbon tanah adalah dengan menghentikan konversi penggunaan lahan. Yang kedua, dengan pertumbuhan populasi di negara berkembang dan perubahan pola makan, lebih banyak lahan mungkin dibutuhkan untuk pertanian. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan pada suatu lahan atau meningkatkan produktivitas suatu lahan atau menghambat tanah untuk kehilangan karbon secara cepat. Tanah dan siklus karbon global. Secara global, tanah mengandung sekitar 1.500 petagram atau 1 petagram sama dengan 1 gigaton sama dengan 1015 gram karbon organik, sesuai 3 kali jumlah karbon di vegetasi dan 2 kali jumlah di atmosfer. Faktor yang mengontrol level SOC. Yang pertama, faktor iklim, misalnya suhu dan rezim kelembaban. Yang kedua, faktor edafis, misalnya tanah bahan induk, kandungan tanah liat, dan kapasitas pertukaran kation. Yang ketiga, untuk jenis tanah tertentu, stok SOC juga dapat bervariasi. Stok ditentukan oleh keseimbangan masukan karbon bersih ke tanah atau sebagai bahan organik dan kehilangan bersih karbon dari tanah atau sebagai karbon dioksida, karbon organik terlarut, dan kerugian karena erosi. Kerugian historis dan saat ini dari SOC. Kolam karbon tanah sekarang lebih kecil daripada sebelum intervensi manusia. Secara historis, tanah telah kehilangan antara 40 dan 90 petagram secara global melalui penanaman dan gangguan. Diperkirakan bahwa perubahan penggunaan lahan memancarkan 1,6 atau kurang lebih 0,8 petagram C Y-1 ke atmosfer selama tahun 1990-an. Perubahan penggunaan lahan dan kehilangan SOC, yaitu perubahan penggunaan lahan yang mengandung hilangnya SOC. Misalnya, yang pertama, padang rumput dan hutan diubah menjadi wilayah pertanian, maka akan menyebabkan hilangnya SOC yang signifikan. Yang kedua, konversi hutan menjadi padang rumput tidak mengakibatkan hilangnya SOC secara keseluruhan. Yang ketiga, dalam kasus yang paling menguntungkan, hanya sekitar 10% dari total karbon ekosistem yang hilang setelah deforestasi atau akibat penebangan pohon, pembakaran, dan lain sebagainya. Perubahan tata guna lahan dan pengelolaan lahan untuk pemulihan. 1. Tanah organik menyimpan sejumlah besar SOC terhitung 329 sampai 525 petagram C atau 15-35% dari total karbon terestrial dengan sekitar 1/5 atau 70 petagram terletak di daerah tropis. Yang kedua, penyerapan karbon tanah dapat dicapai dengan meningkatkan fluks bersih karbon dari atmosfer ke biosfer terestrial dengan meningkatkan PLTN global. Ketiga, perkiraan potensi tambahan penyerapan karbon tanah sangat bervariasi. Yang keempat, penyerap karbon tanah yang dihasilkan dari kegiatan sekuestrasi tidak permanen dan hanya akan berlanjut selama praktik pengelolaan yang tepat dipertahankan. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya saturasi zinc, yaitu kesetimbangan baru, sangat bervariasi. Periode tanah di lokasi beriklim sedang untuk mencapai kesetimbangan baru setelah perubahan penggunaan lahan adalah sekitar 100 tahun, tetapi tanah tropis dapat mencapai kesetimbangan lebih cepat. Penyitaan karbon tanah untuk membantu memenuhi atmosfer target stabilisasi
konsentrasi CO2. Emisi CO2 setahunan saat ini ke atmosfer adalah 6,3 atau kurang lebih 1,3 petagram CY-1. Penyerapan karbon tanah akan memberikan kontribusi maksimum sebesar 2-5%. Penyerapan karbon hanya dapat memainkan peran kecil dalam menutup celah emisi pada tahun 2100. Jelas dari angka-angka ini bahwa jika kita ingin menstabilkan atmosfer konsentrasi CO2 pada tahun 2100, jika tingkat CO2 di atmosfer akan distabilkan pada konsentrasi yang wajar pada tahun 2100, misalnya 450 sampai 650 ppm, pengurangan emisi secara drastis diperlukan selama 20 sampai 30 tahun ke depan. Mengatasi hambatan dan menerapkan praktik manajemen terbaik untuk meningkatkan saham SOC. Hambatan yang dapat menghalangi penerapan praktik pengelolaan terbaik untuk karbon tanah terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama, hambatan ekonomi. Kedua, terkait risiko. Yang ketiga, politik atau birokrasi. Yang ketiga, keempat yaitu logistik. Yang kelima, pendidikan atau sosial. Biaya transaksi dan pemantauan dapat menjadi hambatan di semua wilayah di dunia, tetapi hambatan ekonomi lainnya seperti biaya tanah merupakan hambatan penting terutama di negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi. Di negara berkembang, kemiskinan yang terus berlanjut, kurangnya kapasitas yang ada, dan pertumbuhan populasi terus menghalangi penerapan praktik manajemen yang mengoptimalkan hasil dan keuntungan bahkan sebelum mempertimbangkan mitigasi. Kesimpulan dari hasil kelompok kami yaitu penangkapan karbon tanah adalah proses di bawah kendali manajemen manusia, dan oleh karena itu dimensi sosial perlu dipertimbangkan saat menerapkan praktik penyerapan karbon tanah. Dalam skenario apapun akan ada pemenang dan pecundang. Kunci untuk meningkatkan penyerapan karbon tanah sebagai bagian dari program yang lebih luas untuk meningkatkan keberlanjutan adalah dengan memaksimalkan jumlah pemenang dan meminimalkan jumlah yang merugi. Langkah-langkah penyerapan karbon harus dipertimbangkan dalam kerangka kerja yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Kebijakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan akan membuat penyerapan karbon tanah di negara berkembang lebih dapat dicapai. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami, kelompok 5. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Rian Stefanus, Notar 1901361 dari kelompok 6. Izin Pak, saya perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari presentasi kami. Di sini kami membahas tentang chapter 1 yaitu bab 1 dampak penggunaan lahan pada sumber daya tanah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Taruna Remaja Dwi Rizky Dianto Mahfud, Muhammad Rizaldi, Hansadina, dan saya Rian Stefanus. Yang pertama di sini adalah sistem tata guna lahan. Sistem tata guna lahan adalah sistem manusia lingkungan yang terdiri dari penggunaan lahan, tutupan lahan, dan ekosistem darat menurut Global Land Project 2005. Penggunaan lahan menghubungkan manusia dengan lingkungan biofisik. Sebaliknya, karakteristik dan perubahan dalam lingkungan biofisik mempengaruhi pengambilan keputusan tata guna lahan kita. Tanah adalah sumber daya dasar untuk penggunaan lahan.
Tanah berfungsi sebagai penghubung utama antara iklim dan sistem biogeokimia. Menurut Ya'alon tahun 2000, mendukung keanekaragaman hayati dan memainkan peran penting dalam kemampuan ekosistem untuk menyediakan beragam layanan yang diperlukan untuk kesejahteraan manusia. Dan menurut Muda dan Crawford tahun 2004, tanah yang baik tidak tersebar merata di seluruh dunia, bergantung pada bahan induk, iklim, relief, vegetasi, dan waktu yang menentukan pembentukan tanah. Produktivitasnya untuk berbagai penggunaan. Selanjutnya, penyebab degradasi tanah. Di tingkat global, 5 faktor penyebab utama manusia dari degradasi tanah adalah pengembangan berlebihan, penggembalaan berlebihan, deforestasi, salah urus pertanian, konsumsi kayu bakar, dan urbanisasi. Transmisi dinamis tanah. Kita bisa lihat pada gambar, yaitu gambar kontinum keadaan yang dihasilkan dari interaksi antara dinamika alam dan sosial. Selanjutnya, persyaratan irigasi berkelanjutan. Oleh Phil, Hillel, dan Brahimo berfokus pada persyarat irigasi berkelanjutan, degradasi tanah, dan menipisnya sumber daya air yang menyebabkan jatuhnya masyarakat berbasis irigasi sekitar 6.000 tahun yang lalu, mengancam kelangsungan hidup irigasi saat ini. Dampak globalisasi pada nutrisi dan aliran air. Ini bisa kita baca pada PPT-nya. Selanjutnya, strategi memperbaiki nutrisi di Afrika Sub-Sahara. Terlepas dari kenyataan bahwa Sub-Sahara adalah pengimpor neto utama nutrisi, masalah penipisan hara tanah masih berlanjut di wilayah tersebut. Basis sumber daya yang sangat buruk, yang tidak menguntungkan, dan lingkungan sosial ekonomi dan kebijakan yang tidak memadai menyebabkan revolusi hijau melewati Afrika. Selanjutnya, di dampak multi skala kota. Di sini membahas tentang dampak multi skala kota dan proses perkotaan pada tanah. Urban sprawl adalah fenomena di mana di negara maju dan berkembang secara global, kegiatan kegunaan lahan perkotaan berpotensi menghilangkan sekitar 7% atau 2,4 juta kilometer persegi dari semua sistem budidaya, dari memproduksi pertanian yang sebagian adalah lahan pertanian yang berkualitas tinggi. Saat dunia terus mengalami urbanisasi, kita kehilangan kontak dengan tanah dan layanan yang diberikan untuk menopang kehidupan. Meskipun urbanisasi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, pencemaran polutan tanah di kota mereka terus meningkat ke tingkat yang memerlukan tindakan segera. Itulah hasil presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.